Oke, terima kasih banyak, donatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Oke, pertama saya nanti hanya singkat dulu sedikit konsep ini, kemudian kita kalau waktunya cukup kita masuk nanti latihan atau secara simulatif begitu. Tolong Anda nanti bisa membuka SPSS-nya atau aplikasi SPSS kalau sudah masuk ke kegiatan latihan singkat penggunaan ANOPA dengan aplikasi SPSS. Oke, analysis of variance. Now we have some point here. What is actually ANOPA or analysis of variance? And what is the purpose atau tujuan daripada ANOPA tersebut? Jadi tadi kalau sudah banyak ya, we discuss already before about the variable. I think this is also the most important tool how we deal with the variable, especially when we estimate the variance or maybe the dispersion of the data related with certain variable. ANOPA is a statistical technique that splits and observe aggregate variability found inside a data set into two parts, right? Random and systematic factor here. Random factor do not influence on a given data set, but systematic factor does. So the systematic factor usually will influence certain data or certain variable. That's why we need to use this technique or ANOPA technique. The purpose of ANOPA is to compare different resource of variance within a dataset with the purpose to determine if significant difference between two or more groups. That's the most important one here. So in Indonesia, we simply say membandingkan sumber-sumber varian atau dispersion of the data, penyebaran informasi dari data tertentu dengan maksud untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan between two or more group of data source. Jadi maksudnya itu adalah analisis of variance ini untuk membandingkan apakah sejumlah data yang tersebar dari beberapa grup, terutama kalau itu lebih dari dua, two or more group data, misalnya data tentang katakan kinerja guru, kemudian prestasi siswa, kemudian juga hasil belajar siswa, sudah ada 3 variabel, kemudian mungkin ada 4 grup lagi, misalnya tentang tingkat pendapatan siswa atau mahasiswa, atau misalnya tingkat ekonomi mahasiswa dan sebagainya. Nah, berdasarkan komponen-komponen atau faktor-faktor yang membedakan ini, kita bisa melihat, mengukurnya secara signifikan, secara valid, itu perlu menggunakan ANOPA. But if we have only, for instance, two, or just two group of data, I think that's better we use another method, for instance, like a t-test, no need ANOPA. Sehingga kalau kita misalnya hanya mempunyai dua grup of data, 2 grup data, atau hanya satu, itu cukup menggunakan t-test. Nah, sebab nanti ada pertanyaan, kapan kita menggunakan ANOPA? Kalau datanya, kelompoknya, maybe we have maybe 2 or more, and especially for instance like ANOPA tell us if dependent variable change according to the level of the independent variables. Khususnya kalau misalnya variabel-variabelnya banyak sekali, bisa sampai 2 atau 4 atau bahkan sampai 10. Nah, sehingga saudara-saudara kalau biasanya berhubungan dengan data yang banyak ini atau multi level, biasanya kan tidak bisa tidak bagus kalau hanya melakukannya secara manual,
tetapi perlu pakai statistik yang cukup relevan. Misalnya salah satunya adalah analysis of variance. And simply we can apply this technique using SPSS. Ya, sederhananya kita bisa menggunakan teknik analisis ANOVA ini dengan menggunakan misalnya perangkat atau aplikasi atau disebut juga dengan software SPSS. Nah, alasan mengapa also ya, why we use ANOVA, not t-test. T-test does not use data drawn from a sample. Ya. Jadi biasanya kalau t-test itu tidak perlu data itu diambil dari sebuah sampel. Biasanya, ya. Misalnya di kelas ibu bapak atau in your maybe group, no need to apply the what we call sampling methods, but not recommended to analyze data from more than 2 group. Di samping itu dia tidak, kalau t-test itu tidak direkomendasikan kalau data lebih dari dua kelompok. Ya. Jadi kalau hanya 2 pakai t-test. Ya. Sebetulnya hasilnya sama. Ya. Pakai ANOVA sekaligus juga kalau 2 data bisa, tetapi kalau t-test menggunakan 2 grup data lebih, nah itu kelemahannya, dia tidak bisa. Ya. Kemudian analyzing data from 3 or more group of data source, ya kalau kita menganalisis data misalnya lebih dari 3 atau bahkan lebih dari itu, misalnya 4 atau tadi saya sebut ada 6 kelompok misalnya. It's easy to be performed using ANOVA. Lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat dan lebih akurat kalau menggunakan ANOVA, analysis of variance. It provides comprehensive result for interpretation to the entire dataset. Dia bisa menyajikan atau menghasilkan hasil analisis dan sekaligus interpretasi terhadap berbagai sumber data itu, khususnya variannya, ya, variasi daripada data per variabel itu secara komprehensif, ya, untuk memudahkan kita nanti juga sekaligus melakukan interpretasi, ya, atau pemaknaan, penjelasan daripada maksud daripada data-data statistik yang sudah kita peroleh dengan menggunakan misalnya analisis deskriptif atau bersumber dari analisis yang inferensial dan sebagainya. Assumption, ya, nah asumsi ya, atau boleh dikatakan ini sebagai syarat, sekaligus kita harus punya asumsi bahwa data kita itu seperti apa, baru kita boleh menerapkan ANOVA. Jadi tidak sembarang data. Ya. Ada 3 di sini umumnya para statistician atau para ahli statistik usually they employ these 3 ya, condition. Ya. First, ya, independent of observation. Jadi data itu atau hasil-hasil observasi kita atau hasil penyelidikan kita tentang atau informasi yang kita kumpulkan itu bersumber dari data, ya, yang diperoleh dengan menggunakan metode yang valid, of course, ya, valid, and no confounding variable. Dan variabel yang misalnya yang diselidiki itu tidak tumpang tindih atau misalnya tidak mengganggu untuk menentukan bagaimana proses pengukuran berikutnya nanti. Ya, jadi tidak dipengaruhi oleh data yang dari variabel, katakan variabel berbeda, tapi dia memberikan informasi yang misalnya duplikasi. Itu yang disebut dengan confounding variable. Kemudian values of dependent variable. Jadi variabel-variabel terikat yang disebut dengan dependent, lawan daripada independent variable, ya. Follow a normal distribution. Nah, normal distribution like this, yeah. Maybe you can see on my slide. Yeah. This is the normal distribution. For instance, the data maybe fall within 3, yeah. 3 what do we call standard deviation here, around 99% or almost 100% around here. Yeah. And around 2 standard deviation, it should be 95.4% and 68.22%. It is for between plus and minus 1 standard deviation. This is normal distribution. It means our data, when you report it, for instance, in statistical report of the data, and if you make, for instance, a figure, it look like the bear, berbentuk seperti lonceng begitu. Nah,
Banyak teknik sebetulnya untuk menentukan tingkat normalitas ini. Itu bisa Anda lihat distribusi normal itu pada saat kita misalnya melakukan, if we for instance analyze the data using descriptive statistic methods, in SPSS you can find the menu of the descriptive, and then you can choose or select, for instance, like frequency or maybe descriptive statistic, and then we will find here in that menu. You just click, you see how normal or not maybe our data. That's so it's very easy to check the normality of this distribution of the data. And the third condition is variation within each group being compared. Artinya setiap variasi yang ada di dalam setiap kelompok yang kita bandingkan is similar, right? Homogen. The homogeneity is obtained. Nah, especially when we use ANOVA using SPSS, usually automatically we will find the result of the homogeneity of this data. So automatic, so don't worry. Sehingga meskipun kita bukan orang ahli matematika, katakan ini dari ilmu-ilmu sosial atau ilmu ekonomi seperti misalnya ilmu-ilmu lainnya, apakah di bidang psikologi, pendidikan, atau di bidang misalnya manajemen pendidikan, we can do this, especially to fulfill the third condition here. It means that we can check whether it is homogeneous or not. We can run using the SPSS. Now there are one or two way. ANOVA, what's that? Apa bedanya? What's the difference? One way or two way? But today we just focus on one way. However, another variation also we sometimes we find MANOVA, multivariate ANOVA, especially. This is for, like when we test for multiple dependent variables simultaneously. If there's so many dependent variables, we usually use MANOVA. However, the latter we assess only usually one dependent variable at a time. That's why we use. It's already good when we use ANOVA, not two-way ANOVA. One way or two way refers to the number of independent variables in your analysis. So what we call the difference is one or two. It means two independent, but one is only one way, one independent variable. We jump here. Now how we deal with ANOVA? Professor Punaji before explained about the hypothesis, right? Now this is the most important one also in when we analyze the data using the ANOVA technique. When we see the difference of the group mean of the group variance here, we need it means that it is a must, adalah suatu keharusan. We have to state or to use hypothesis. So there are two hypotheses. Null hypothesis, the null hypothesis, or also the alternate hypothesis. Usually in statistics we use the symbol HO, in English HO, or in Indonesia HO, or H or H0. Like Professor Punaji said, it is H0, but in English we call it null hypothesis, atau or H0. Bahasa Malangnya H0. Kalau saya menyebut usually null hypothesis, and this one it is alternate hypothesis. Then what's the difference when we state in ANOVA analysis, right? How it works? Especially for null hypothesis, usually we state that there is no, so this is easy. No difference among group means. Tidak ada perbedaan. Itu biasanya kalau dirumuskan dalam bentuk HO atau null hypothesis, tidak ada perbedaan di antara grup,
terhadap mean-nya, ya, atau tidak ada perbedaan mean yang ditemukan dari berbagai grup itu, tidak ada perbedaan. Dengan tujuan yang sama tetapi redaksi yang berbeda, yang menggunakan misalnya model HA or alternative or alternate hypothesis or HA, it states that at least one group differs significantly from the overall mean of the dependent variable. Jadi itu rumusan daripada HA, ya, alternatif. Misalnya ada perbedaan. Kalau di sini sebut tidak ada perbedaan, ya, itu bedanya. Tetapi para statistician umumnya mereka lebih suka merumuskan memang menggunakan HO, ya, kalau saudara-saudara nanti menyoal. Mengapa? Ya. Maksudnya apa? Untuk meningkatkan objektivitas pengambil keputusan statistician itu supaya dia lebih objektif dan lebih gampang untuk mengujinya, ya. Sehingga ANOVA dengan menggunakan HO ini adalah null hypothesis. We try, for instance, to test, ya, if there is no difference, apakah tidak ada perbedaan. Usually, if, for instance, our coefficient, for instance, for the probability or the significant value we get, for instance, less than 0.05, ya, kalau kurang dari 0,05, ya, signifikansi levelnya itu bisa dilihat nanti pada latihan SPSS, maka kita bisa we reject the null hypothesis. We reject. It means there is no difference among group. Ya. Kalau dia di bawah 0.05, it means we reject this hypothesis. But at the same time we accept. We accept one group, yeah, that the one group differs significantly from the overall mean of the dependent variable. Yeah. Jadi kita menerima perbedaan dan menolak bahwa itu tidak ada perbedaan. Kalau signifikansinya adalah probability-nya less than 0.05. Yeah. I will show you later, right? How does an ANOVA test work? Yeah. ANOVA actually determine whether the group treated by the level of the independent variable are statistically different by calculating whether the mean of the treatment level are different from the overall mean of the dependent variable. Ya, tadi sudah diulang, hanya mengulang saja, just to stress, right? If any of the group mean is significantly different from the overall mean, then the null hypothesis is rejected. Jadi kalau misalnya rata-rata hitung dari kelompok tertentu atau the group means, kalau misalnya berbeda signifikan, is significantly different from the overall mean, then the null hypothesis is rejected. Jadi kalau ada perbedaan, maka null hypothesis atau HO-nya ditolak, ya. Ditolak, right? Usually para peneliti itu lebih suka ini, menolak null hypothesis, ya. Nah, biasanya ada duplikasi juga di dalam tabel statistik di SPSS itu nanti saudara-saudara, we will see also app test result, ya. Don't worry about this, biasanya this is also allows us, ya, to compare the multiple mean at once, ya, pada sekaligus, because the error is calculated for the whole set of comparison rather than for each individual two-way comparison that would happen with a t-test. Biasanya kalau misalnya errornya, variannya itu dikalkulasi dengan menggunakan asset test misalnya yang dilakukan per individu, tetapi kalau misalnya melalui test atau yang dihasilkan oleh ANOVA ini bisa sekaligus, ya, atau di sini disebut dengan the whole set of comparison, ya, at one time, pada sekaligus langsung membandingkan secara menyeluruh, itu tidak bisa seperti yang dilakukan misalnya that would happen with a t-test, ya, yang biasanya hanya satu gitu. Baik, ANOVA formula atau rumus ANOVA juga simple, ya. Tapi saudara-saudara tidak harus menghitung nanti satu persatu di sini. Tapi begini, ya, yaitu intinya adalah koefisien ANOVA yang diwakili dengan
kemudian MST or maybe means sum of square, ya, sum of square due to the treatment. Jadi pada perubahan-perubahan akibat dari treatment, misalnya treatment karena latihan, pelatihan, kursus dan sebagainya. That's the treatment. Ya. And then divided by mean sum of square. Ya, mean sum of square atau mean dari rata-rata hitung daripada sum square dari misalnya standar deviasi or due to error, ya. Disebut dengan due to error dalam ANOPA, ya. So this will based on this formula, it means that we will find what we call is ANOPA coefficient, yaitu coefficient atau values atau nilai-nilai ANOPA. But don't worry, we don't need Poincare to estimate this Poincare for each individual. ANOPA, when we use in using the SPSS package or application or the program software of the SPSS, the machine will automatically complete or maybe do this job. Yeah, this very easy, very easy. Yeah. What ANOPA actually reveal, apa yang diungkapkan oleh ANOPA, ya, sebetulnya apa? Ya. Termasuk di sini manfaatnya. Ya. What we have, why we do this ANOPA analysis, for example. Actually, this is also the initial step, ya, sebagai langkah awal dan sangat penting, terutama dalam menganalisis faktor-faktor yang diduga affect a given dataset, mempengaruhi sejumlah data, ya, data tentang variabel tertentu yang tadi sudah dijelaskan oleh para presenter sebelumnya. Ya. Kemudian ANOPA juga tes allow us, ya, to compare more than two groups at the same time to determine whether relationship exists between them. Ya. Jadi sekaligus juga untuk melihat apakah data dari apa yang tersebar di masing-masing grup itu juga ada perbedaan dan sekaligus untuk menentukan apakah ada hubungan eksis di antara variabel-variabel tersebut atau yang diwakili oleh data tersebut. Right? And another concept is ANOPA is a statistical statistical method that separates, ya, yang memisahkan, ya, varian, observed varian data varian yang sudah ditentukan, diobservasi into different component used for additional test. Lalu nanti selanjutnya berdasarkan varian ini nanti bisa digunakan untuk analisis statistik selanjutnya, misalnya untuk structural equation modeling atau misalnya hierarchical linear model, ya, path analysis dan sebagainya. Ini sangat bermanfaat. Ya. Biasanya selalu termasuk regression also, ya, untuk analisis multiple regression. We usually also use based on this data. One way ANOPA to be used for 3 or more group of data to gain information. Jadi untuk melihat, mencari informasi dari berbagai sumber data dari banyak grup itu tentang hubungan di antara dependent and independent variable. Ya. Relationship between independent dan independent variable. Sehingga usually when you also analyze the regression estimation using SPSS, we will find also usually we will see also the data, yeah, produced by the regression analysis. Also there is a statement or information related with the ANOPA result. Yeah. It should be usually when we use SPSS. Now jump to the next slide. Interpreting the result. Yeah. How we deal with ANOPA and how we interpret the result. Usually ANOPA, yeah, simply you will find the data in SPSS like this. Yeah. In the first column, second, the third, 4, 5, and 6 column. Yeah. The first column usually this is will be used to name the variable. Yeah. And sum of square. Yeah. Sum square here it is calculated by dividing the sum of square by the degrees of freedom. Yeah. By degrees of freedom. Yeah.
And then mean square here it is manually. You can see here like calculated by dividing sum of square by the degrees of freedom. Yeah. So sum of the square divided by this, the degrees of freedom, we will find the value of mean square. And the next is F value, the fifth column, kolom ke-5 or the fifth column, berisi tentang nilai F, which is the test statistic from the F test, mean square of each independent variable divided. Jadi mean square dari masing-masing independent variable dibagi dengan rata-rata square rata-rata daripada nilai residual. Residual itu maksudnya sisa atau nilai-nilai penyimpangan baku yang dikenal dengan square of the residual. The larger the F value, semakin tinggi F values itu, kalau kita lihat di tabel statistik SPSS nanti, maka itu menunjukkan apa? The more likely it is that the variation associated with the independent variable is real and not due to chance. Bahwa itu betul-betul real, bahwa apa hubungan variabel independen itu is real, not due to chance. Jadi bukan sebagai kebetulan, tetapi betul-betul real, sesuai dengan fakta keadaan data di lapangan. If the larger the F value, kalau semakin besar F values. Bagaimana itu wujudnya nanti kita lihat pada saat simulasi singkat itu tentang penggunaan SPSS dengan teknik ANOVA. The last column is column of the P values, probability or F. Here, this is the way how we report, for instance. This shows us likely that a value calculated from the test would have occurred if the null hypothesis of the no difference among group means were true, right? This is the last column. The last column, F values. Now, not the last column is value, P value, P values, not F statistic, this one. This is the P values, It means that also calculated based on the F statistic here. And then if, for instance, like whether the value here, it is significant or not, we will find here on the last column, it is the significance level. Most statisticians, for instance, using the standard percent 0, 0.5 or 0.1, right? Here. When we find the value is 0.5, it means if percent less than that, it means that the finding is significant. Okay. Now this is the way how we write in our report. For instance, the hypothesis 0, H0, or I mean HO, H0, our H, our null hypothesis, and this is alternative hypothesis or alternate hypothesis here. So don't be confused with this. Why, for instance, like we use like here is or sama dengan, for instance, like the mean are different from each group, different from each group. It means HO here it is are different from each group, berbeda masing-masing kelompok. Maksudnya apa? But HI are not all equal, are not all equal, tidak are not all equal, semua tidak sama. It is we use it is it mean tidak ada, it mean ada perbedaan. Are not equal itu berarti kan begini, di dalam bahasa Indonesia apa? Tidak ada, maaf, ada perbedaan. There is different, and this is berarti no different. Okay. This is the same, Now, how we deal or we work with SPSS, when we analyze using the ANOVA technique, There are some steps here. First, we open our application of SPSS, and then
access the separate data from this training or this workshop and transfer the data and click the menu analyze, comparison, and one-way ANOVA. We choose one-way ANOVA and perform the next analysis, interpret the result, discuss, and report the result. So there are at least there are 7 steps. Ya. Karena waktunya terbatas, jadi saya percepat ini langsung ke contoh simulasi latihan ini. Example of using how we use the SPSS when we analyze the data, employ the ANOVA technique. Oke, sambil menunggu, sekarang simulasi secara apa namanya ini pakai slide ini ya sebelum masuk ke mesinnya. Pertama adalah penampilan nanti di SPSS itu seperti ini, analyze ya. Kita pilih menu analyze, kemudian klik compare mean one way. Pilih analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, ini bahasa Inggris nih. Analyze, compare mean, and one way ANOVA. The next window nanti, the next window atau screen berikutnya itu akan kelihatan seperti ini ya. Nah, ini kebetulan karena saya sudah memberi contoh di dalam slide ini data sudah saya entry ya untuk mempercepat. Nah, tapi saudara-saudara nanti boleh mengisi data di sini dulu, nanti saya tunjukkan di SPSS ya. Nah, ketika data sudah di entry or we transform ya the data to the SPSS sheet ya. You will find this one ya. For instance here we have some variable English courses or based on the English achievement. Nilai kursus atau nilai latihan bahasa Inggris. Untuk apa ya? Mahasiswa-mahasiswa dari berbagai jurusan di sini saya beri label apa departemen ya. Kelihatannya sini hanya 2 ya, padahal di sini ada 3 ya, 3 sumber data yaitu ada 3 jurusan. Contohnya nanti adalah saya beri label itu label 1, 2 dan 3 sebetulnya. Cuma di sini tertutup karena masih hanya simulasi ya. Kemudian kita lanjut nanti kita masukkan English achievement-nya pada dependent list, kemudian factor or independent-nya adalah department here. Now we see here, yeah, we will see here, yeah, factor, and the next screen we will find here one way ANOVA option. Click here, descriptive, homogeneity, and means plot. Yeah, and then we click continue, and then we will find here. We will see the next screen. And then the same again. We click here option. Yeah, and then we will check TAKI. Yeah, TAKI test. It means this is one of the tests used in ANOVA that's most strong. Yeah, to analyze or to see the what we call the ANOVA coefficient, right? Now this is the output. Yeah, the output in SPSS here. Yeah, you see here. Jadi ibu bapak semua, ketika pakai ANOVA nanti, ya, maka ada yang produk atau output yang paling simple ya. Kita lihat sini. Biasanya di SPSS sudah ada data seperti ini dalam bentuk deskriptif, ya. Kemudian test of homogeneity, right? Test of homogeneity of variant, otomatis ya. Jadi begitu saudara sudah menyelesaikan langkah-langkah seperti ini, maka akan keluar seperti ini hasilnya. Ya. Kemudian this is the ANOVA table. Ya. Jadi masih deskriptif, kemudian tes homogeneity-nya, ya. Kemudian ANOVA result. Ya. Terutama ini, ya, homogeneity of variant seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalnya bagaimana kita mengukurnya apakah homogen atau tidak, ANOVA sudah langsung menjelaskan sini. Nah, kebetulan ini standarnya begini ya. Kalau homogeneity itu kita mencari yang signifikansinya, values-nya adalah apa? More than 0.5. Like here 0.667 ya. Jadi ada kelebihan lebih besar ya. Seharusnya standar kalau standarnya 0 titik atau 0.05, it means that the homogeneity is not obtained.
But this one, the result is that because it is the more than the significant level, ya. Jadi karena melampaui batas significant levelnya adalah 0,5, maka dia justru bagus homogen. Tetapi kalau ini ya sebaliknya, kalau dia misalnya kurang dari 001 atau 005, ya 0, 2 digit ahead, it is with 0.0. Ya, it means less than atau kurang dari 005. Dengan kata lain, berarti apa? Bahwa di sini adalah apa? Kita mereject, kita menolak null hipotesis. Ya. Bagaimana maksudnya? Nah, nanti lihat di sini interpretasinya. Ya. Dan the last one, the last table in ANOVA, it is we will see also multiple comparison. Bahwa kita bisa juga membandingkan nanti berbagai variabel ini, grup variabel ini atau grup varian itu, apakah signifikan atau tidak perbedaannya. Ya. Right? Ya. Nah, kalau ini tidak signifikan, ini signifikan. Ya, misalnya antara ekonomik dengan dalam grup natural science, ya itu berbeda. Ya. Kemudian ini juga ya, ada perbedaan. Ya, jadi ada dua. Yang lainnya tidak ada perbedaan secara signifikan. Dengan kata lain kita apa? To reject the null hypothesis, right? This one is just the mean plot, yeah, the mean plot of the three group of data, yeah, in our exercise, yeah. Okay, how we see here, right? Information provided in the first section is descriptive, yeah, including group mean, standard deviation, that is, yeah. Ini yang namanya data statistik deskriptif, ya. Kalau kita ingin melihat mean values masing-masing kelompok dan juga standard deviation. Ya. Nah, ini adalah variabel. Maksudnya apa? Variabelnya itu grup variabel, yaitu dari grup jurusan matematika, kemudian jurusan natural science atau IPA dan ekonomik. Jadi data saya atau data kita ini saya ambil misalnya secara simulasi, yaitu dari data skor bahasa Inggris untuk mahasiswa, ya. Matematika, natural science, ekonomik, ya. Mungkin nanti saya tutup dulu baru saya saya share ke lain, ya. Kemudian tes homogeneity-nya ini tadi sudah saya jelaskan, barangkali ini yang lebih penting, ya. The third box contain ANOVA result, ya. Nah, kalau bapak-bapak atau saudara-saudara nanti ketemu hasil daripada ANOVA ini, yang perlu dibidik itu adalah signifikansinya. Nggak usah lihat ini, biar nggak pusing kepala ya, ibu bapak, karena ini yang penting. Kesalahan mahasiswa seringkali waktu menulis melaporkan hasil riset, biasanya masih menggunakan yang manual ini, app. Lalu ada tabel statistik lah, app statistik dan sebagainya. Itu tidak perlu. Cukup ini saja. Ini menurut namanya SPSS guide atau directory, ya. Bagaimana cara menganalisis itu. Jadi we need only to see significant value P to alpha, ya. Poisson this one, ya. Sebagai contoh, in this case, the value of 0.18 or 0.018 is less than. Nah, ini kan berarti apa? Kurang dari 0,5. This is the standard, especially in social science. We use this, ya. 0 atau 0.05. Ya, seharusnya sih ada 0, boleh, ya, boleh juga tanpa. Kalau tanpa ditulis itu berarti 0 here, ya. Berarti kan ini adalah apa? Less than this one, right? Nah, kalau di sini dia 0.0818, it mean less, artinya kurang dari, artinya berada di bawah ini, 0,05 batasnya. Dengan kata lain, we reject the null hypothesis. Artinya kita, ya, kita apa? Menolak null hipotesis yang menyatakan bahwa misalnya tidak ada perbedaan, itu kita tolak, berarti ada perbedaan. Artinya data within group or between group, di dalam kelompok itu secara individual maupun antar kelompok itu ada perbedaan. Itu dalam hipotesis. Sehingga apa? In a report, kalau Bapak Ibu nanti menulis laporan di dalam tesis atau di dalam skripsi atau di dalam research report, ya,
menulisnya seperti ini. There was significant difference between group, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Ya. Kalau ini begini, terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok yang diobservasi atau yang diteliti itu. Ya. Kemudian dengan nilai F-nya, F statistiknya adalah 2, this one it is degrees of freedom, ya. 177, this is also the sum total of the degrees of freedom among the group, dan the group 179, but we use this one within group. Ya. Ini kan masih simulasi secara pasif tadi, bukan interaktif lewat SPSS. Baik, terima kasih. Nah, jadi begini, mana tadi? Di dalam laporan nanti Anda menyatakan bahwa terdapat perbedaan, ya, karena ini di bawah 005. Ya. Kalau misalnya di atas, maka dia katakan tidak ada perbedaan. Ya. Baik, ini selesai. Sebetulnya kan yang berikutnya hanya latihan SPSS-nya, cuma sayang sekali waktunya sangat terbatas, tapi saya coba. Halo saudara-saudara. Mungkin hanya simulasi secara cepat saja. Lihat, misalnya ini ya, bahwa angka-angka ini sudah merupakan hasil skor ya, skor bahasa Inggris, paham? Mahasiswa. Sekali lagi, skor bahasa Inggris mahasiswa. Mahasiswa yang mana ya? Nah, kebetulan di di file saya itu saya beri kode yang satu ini misalnya, ini terlindung ini, saya yang lindung ini. Nah, ini variable view ya. One, it is like this ya. Mathematics, right? Number 2 is natural science, and number 3 is economic. 1 di kode itu adalah untuk jurusan matematika, 2 adalah IPA, pengetahuan alam, dan yang ketiga adalah jurusan ekonomi ya. Nah, ini mengapa pakai angka-angka itu? Karena memang kalau sudah pakai SPSS, ini kan untuk kuantitatif, maka harus semua diangkakan, right? Kemudian kembali ke data ini, ya, perhatikan ini. Kebetulan ada sebetulnya masing-masing jurusan hanya ada 60 ini, 60 orang, tapi karena ada 3 jurusan, di 3 ya kodenya, ini jurusan ekonomik tadi, ini matematika nomor 2, kemudian satu ini adalah kelompok mahasiswa matematik ya. Nah, dengan begitu maka dia menjadi 180 muncul di sini ya. Jadi sistemnya SPSS begitu ya. Dia data itu diurai secara horizontal ya, bukan ke sini ya. Right? Ini data. Jadi Anda boleh klik misalnya di sini, masukkan aja ya, ini angka, anggap Anda sudah selesai. Nah, kemudian kita pindah ke analyze ya. Buka compare min, right? Klik one way ANOVA. And then we will see here like on our what we call our example in what do we call supaya konsisten ya. Department we have to put in factor ya, factor box ya, in the box of factor here. Right. So department we put here. And English achievement we just put here, right? Okay. And what's the next is what we do is like this, and then you just click, right? Option, option here. Position we choose descriptive and homogeneity, yeah, and also mean plot, right? And then click continue, yeah. That is, and then just okay here. That's it. Yeah, finished already. Yeah. Very, you see, this is very quick. Did you? Nah, this one. Okay, this is just the result. Yeah. Yes, we can see clearly. So, jadi seperti kalau kita naik mobil tuh pakai Ferrari ya, sangat cepat. Tapi kalau ibu bapak mengerjakannya secara manual, nanti 1 minggu baru selesai. Oke? Apalagi datanya ribuan. Ya, this is ANOVA. Right, so this is the way how we perform, right? So what we just see you, maybe one more, maybe sekali lagi, ya supaya hafal betul, ya. Like this. Pertama we open this one, right?
Right? This is the data. And then click analyze, compare mean, click one way. Klik. Tadi kan di sini datanya, right? We just put here, yeah. And then on the next, yeah. Okay. Now what we do, why we put on dependent list here, English achievement, karena itu adalah apa? Produk daripada treatment di dalam jurusan itu kan berbeda-beda kapasitas pembelajarannya, sehingga mungkin kita lihat bagaimana dependent faktornya, yaitu apa? English score-nya misalnya from different student in different group, and then we put the factor here, ya. It means sebagai penyebab, faktor itu sebagai penyebab terjadinya dependent, ya. Nah, itu memang demikian, siapa ANOPA mempersyaratkan gitu. Kemudian saudara hanya memilih ini saja, ya, option ini sudah tadi, continue, kemudian lihat juga sini, ini nggak perlu, simple ya, untuk tahap pertama ini dulu, baru oke saja, selesai. Ya. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Oke, that's it. Ya. Nah, terakhir tadi saya belum jelaskan juga di sini, ya. Oh, nggak ada ini. Multiple comparison, ya. Juga di dalam tabel kalau kita klik post hoc test, ya, post hoc test namanya. Tadi karena waktu kita klik lagi menu yang lain, post hoc test itu akan menjelaskan perbedaan antar grup. Ya, kalau ini kan baru melihat between group and within group. Saya kira itu saja. Silakan. Assalamualaikum. Good afternoon everybody.